Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Waktu Surup. Saya akan membahas cerita-cerita horor yang sering terjadi di luar nalar manusia. Dan kali ini saya akan membawakan cerita dari R.D. Lestari yang berjudul Suami dari Alam Lain. Buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi ceritanya, saya sarankan untuk mendengarkan di waktu yang sunyi, agar teman-teman seakan berada di dalam cerita tersebut. Tapi sebelum kita memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Drap, drap, drap. Bunyi langkah kaki memecah keheningan. Kutatap wajah Sri dan Rena yang tadi amat ketakutan kini berubah ceria. Mendung itu seketika hilang terbias cahaya harapan. Sepertinya ada suara derap langkah kaki. Mudah-mudahan ada yang akan menolong kita, ucap Sri lirih. Aku beranjak dari dudukku dan menatap Rena sekilas. Jaga Sri, Ren. Aku akan melihat siapa yang datang. Semoga itu orang-orang yang mencari kita, seruku. Aku temani, Indri. Bahaya jika sendiri, di luar banyak binatang buas. Rena berusaha mencegahku. Tak apa, aku sendiri. Sri lebih butuh dirimu, tubuhnya teramat lemah karena demam dan luka di kakinya. Sahutku. Lambaian tangan kuarahkan pada mereka. Senyum tipis mengulas di bibir kedua sahabatku itu. Hati-hati, In. Ucap Rena dan Sri. Aku hanya mengangguk, berbalik dan melangkah pergi meninggalkan mereka. Bulir bening menetes di pelupuk mata. Apakah salah kami hingga mengalami nasib setragis ini? Kami mahasiswa dari suatu perguruan tinggi di kota Sulawesi. Kedatangan kami ke hutan lebat ini karena suatu kegiatan penelitian dari universitas tempatku menimba ilmu. Jumlah kami saat itu ada 8 orang, tapi hanya kami bertiga yang terpisah dari rombongan, itu pun karena ulahku yang tak mau buang hajat sembarangan. Akibat dari kecerewetanku, akhirnya Sri dan Rena dapat imbasnya. Kami tersesat di dalam hutan dan tak tahu arah, hingga terpisah dari rombongan. Lelah berjalan dan takut yang tak terhingga, Sri tiba-tiba mendengar geraman yang amat dekat. Saat menoleh, dengan jarak sekitar 20 meter, tegak seekor beruang madu yang siap menerkam. Kukunya yang panjang dan hitam mengarah ke arah kami. Taringnya mencuat di antara moncongnya. Kami serentak berlari, tapi sayang Sri terjatuh dan sempat tercakar di bagian kaki. Aku dan Rena berbalik dan memukul beruang dengan panci dan peralatan masak serta tas yang kami bawa. Beruntung binatang buas itu menyerah dan berlari meninggalkan kami, hanya saja kaki Sri terluka cukup parah. Dengan sisa tenaga kami membawa Sri berjalan di antara lebatnya hutan. Pepohonan besar dan tumbuhan hutan lainnya membuat kami dirundung ketakutan. Dalam kelelahan yang tiada terhingga, samar-samar terlihat sebuah rumah yang cukup kokoh berdiri. Kami pun memutuskan singgah dan meminta bantuan, walau sebenarnya ragu, di tengah hutan ada rumah, siapa yang tinggal di sini? Saat itu Sri dan Rena juga diriku berusaha memanggil si pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Ternyata rumah pun tak terkunci dan tak ada apapun di dalam rumah, seperti sudah sangat lama tak dihuni.
Dan sejak saat itu kami tinggal di rumah tua ini untuk melindungi diri dari makhluk buas dan juga binatang melata lainnya. Ini sudah hari ketiga. Luka di kaki Sri menyebabkan infeksi dan Sri demam. Stok mie dan makanan instan lainnya pun sudah hampir habis. Untuk air minum, aku sengaja menampung air hujan. Kebetulan malam selalu hujan. Kami hanya bertahan pada lampu senter dan lampu handphone, itu pun sudah mati semua. Tadi malam pun gelap-gelapan. Drap, drap, drap. Suara langkah kaki itu terdengar lebih jelas. Ku percepat langkahku. Sepertinya bukan cuma seorang, tapi banyak orang. Mataku berbinar melihat sekumpulan tentara sedang berjalan mendekati gubuk kami. Tanpa sadar aku berlari mendekati mereka. "Pak, tolong!" teriakku. Mereka serentak menghentikan langkah, nyaris copot jantungku melihat tatapan para lelaki di hadapanku. Tampan, semua amat tampan. Wajah mereka bukan seperti warga pribumi pada umumnya. Mata mereka biru. Hidung mereka mancung dan kulit mereka putih bersih. Mereka memakai baju tentara tapi berbeda warna dengan yang sering tentara pakai pada umumnya. Mereka hanya terdiam melihatku, seolah menatap heran dengan kehadiranku. Tolong saya Pak. Lirihku. Tubuhku gemetar menahan malu karena mereka menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Kenapa bisa berada di dalam hutan, sendiriankah kamu? Salah satu dari mereka berjalan mendekatiku, wajahnya lebih tampan dari yang lain. Jika diperhatikan sepertinya dia pemimpinnya, nampak dari pakaiannya yang berbeda. Iya Pak. Saya tersesat bersama dengan dua teman saya. Paparku. Sekarang di mana kedua temanmu? Tanyanya. Ia semakin dekat dan wajahnya terlihat semakin jelas, tampan. Sangat tampan. Mereka di sana. Jawabku terbatas seraya menunjuk ke arah gubuk. Benar-benar grogi berdekatan dengan pemuda setampan ini. Pasukan, tolong bantu gadis ini. Bawa mereka ke base camp. Segera, teriaknya lantang. Baik komandan, seru mereka serentak. Para tentara mendekati gubuk mengikutiku dari belakang. Rena dan Sri nampak amat terkejut sekaligus bahagia mendapat pertolongan yang tak terduga. Akhirnya ada yang datang menyelamatkan kami. Mereka dengan sigap membopong tubuh Sri dan juga Rena, karena Rena pun juga lemah. Sedangkan aku memilih berjalan mengikuti mereka menuju base camp yang disebutkan. Mereka tak banyak bicara, sepanjang jalan pun hanya diam tak bersuara. Cukup jauh kami berjalan, sekitar 10 menit kami pun sampai. Base camp yang dimaksud ternyata bukan hanya tenda tapi sebuah gedung yang amat luas dengan peralatan dan senjata yang lengkap, aneh bukan? Di dalam hutan selebat ini ada gedung yang luas dan punya semua perlengkapan modern, juga mobil-mobil bagus dan motor sport mahal, seperti di film-film Hollywood. Aku menatap takjub, begitu juga Sri dan Rena. Tak menyangka jika di dalam hutan ada tempat sekeren ini. Sri segera diobati dengan seorang dokter yang amat cantik. Sebenarnya mereka ini siapa? Dari logat dan cara bicaranya sama seperti kami, tapi fisik mereka amat jauh dengan kami pada umumnya. Mereka semua bertubuh lebih tinggi, bermata biru, berhidung mancung dan berkulit putih. Warna rambut mereka pun condong berwarna pirang, lebih mirip orang-orang bule. Sementara Sri dan Rena diobati, aku menunggu di tempat berbeda,
duduk sendiri di teman secangkir susu coklat panas dan juga roti-roti dengan berbagai topping. Amat enak dan super lembut, seperti berada di dalam hotel dengan pelayanan bintang 5. Semua orang di sini sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga enggan bagiku untuk bertanya dan menyapa. Mereka cenderung cuek. "Boleh aku temani?" Suara berat seseorang membuyarkan lamunanku, aku hampir saja tersedak. "Maaf, aku mengganggumu, ya?" Tanyanya ramah. Tidak, silakan duduk," tawarku dengan gugup. Ia lalu mengambil sebuah bangku dan duduk di sampingku. Dadaku bergemuruh melihat ketampanan pemuda itu dari dekat. Dia pemimpin pasukan yang tadi menolongku. Ternyata ia tampak lebih tampan di tempat yang terang seperti ruangan ini. "Aku Bima." Ia mengulurkan tangannya. "Aku Indri," jawabku dan kusambut tangannya. Dingin, seperti ada magnet listrik yang menjalar di sekujur tubuhku. Rasanya tubuhku bergetar karena grogi. Ia menarik kembali tangannya dan menatapku dengan lucu. Sempat tersenyum dan senyum itu mampu merontokkan hatiku. "Kamu sepertinya amat lelah, istirahatlah sejenak. Esok kami akan mengantarmu dan kedua temanmu pulang," ucapnya. "Kami punya banyak ruangan dan kamar yang pasti membuatmu betah. Anggap saja di rumah sendiri," lanjutnya. "Terima kasih telah menolong kami," sahutku. Ia mengangguk dan kembali tersenyum. Rasa mau pingsan lihat senyumnya. Seumur hidup baru pertama bertemu laki-laki setampan ini. Ia bangkit dari duduknya dan menatap wajahku dengan senyum manisnya. "Ayo, aku antar ke kamarmu, biar kamu bisa langsung tidur," katanya dan ia pun melangkah pelan. Aku mengikutinya dari belakang. "Wah, gila, ini gila namanya," seru Rena. Matanya menyisir semua ruangan. Ia tak henti berdecak kagum dengan kamar yang disediakan untuk kami beristirahat. "Mimpi apa kita berasa liburan di hotel bintang 5 kita," Sri menimpali. "Sayang di sini gak ada sinyal." Wajah Rena mendadak mendung. "Dahlah, kita foto aja," ajakku. "Wei, tak boleh foto bertiga, nanti salah satu ada yang mati," sahut Sri. Mitos aja itu," sanggahku. "Udah, ayo," desakku. Kami mendekati Sri di ranjang dan kami berselfie riang, tapi ternyata Rena segera menarik handphone di tanganku. Jemarinya asik bermain dengan raut wajah yang tampak aneh. Keningnya mengkerut seperti orang yang sedang berpikir keras. Guys, lihat ini." Ia lalu menyerahkan handphoneku dan menunjukkan hasil foto selfie kami tadi. "Aneh banget gak guys, kok blur semua ya?" ujar Rena dengan mengernyitkan keningnya, heran. "Mungkin tangan Indri kali yang goyang-goyang," sahut Sri dengan mengangkat bahu. "Enggak Sri, Rena bener, kamera gak bisa fokus," jawabku sembari memutar handphone dan mencoba memotret kembali. Hasilnya tetap sama, blur. "Aneh banget, apa HP-ku yang rusak ya?" gumamku. "Coba pakai HP-mu, Ren," ujarku. Rena langsung mengeluarkan HP-nya dan mulai mengarahkan kamera ke sana dan ke sini. "Sama aja blur juga," sahutnya. "Aneh, benar-benar aneh, kok bisa samaan ya?" Rena berdecak sambil tolak pinggang. "Ini benar-benar aneh woi." Sri mulai menatap kami takut. Sudah,
jangan berpikiran buruk dulu, sekarang ayo kita nikmati dulu dan istirahat. Katanya kita akan diantar besok. Jadi, nikmati waktu kita di sini. Jawabku menenangkan hati kedua sahabatku. Mereka mengangguk dan naik ke atas peraduan yang super empuk dan nyaman. Rasanya seperti tidur di atas awan, lembut dan wangi. Tok, tok, tok. Baru saja kami ingin terlelap, tetapi suara ketukan memaksa untuk membuka mata. Aku bangkit dan menyuruh kedua temanku untuk tetap melanjutkan istirahat. Biar aku aja, kalian lanjuti tidurnya. Ucapku sembari beranjak mendekati pintu. Kriet. Pintuku buka pelan, kepalaku menyembul keluar. Tampak seorang lelaki berpakaian pelayan berdiri di depan pintu dengan senyum ramahnya. Selamat malam Nona, makan malam sudah siap, mari kita makan bersama. Ajaknya. Tapi, kedua temanku nampaknya amat lemah jika harus berjalan. Mereka sedang tidur. Jawabku seraya menatap kedua temanku yang sudah tertidur. Nanti saya bawakan makanan, kalau mereka lapar jika malam terbangun. Tuturnya sopan. Tapi, aku tak mungkin makan bersama dengan yang lain. Pakaianku kotor dan belum mandi. Biar aku makan di sini saja. Tolakku. Nona bisa ambil pakaian di lemari, di kamar lengkap semua perlengkapan. Silahkan Nona mandi dulu. Saya akan menunggu di sini. Jawabnya. Aku beringsut mundur dan kembali ke dalam kamar, mencari pakaian seperti yang dikatakan pelayan di luar. Mataku terperangah melihat isi lemari yang penuh dengan pakaian wanita, sepatu dan juga tas branded. Mimpi apa aku semalam? Aku berjingkat dan membangunkan kedua sahabatku. Ges, bangun, bangun. Ucapku sambil menggoyang tubuh kedua temanku ini, namun mereka hanya diam saja. Tidur kerbo ini namanya. Sungutku kesal. Dengan kesal kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Wah, amazing. Aku berdecak kagum. Kamar mandinya luas dengan perabotan mahal. Sampo sabun semua serba mahal. Benar-benar merasa amat dimanjakan. Setelah mandi, aku mematut diri di depan cermin, bermake up pria. Memakai pakaian berwarna senada dengan sepatu, warna pastel menjadi pilihanku. Aku merasa bak putri raja. Cakep juga. Pujiku pada diri sendiri. Hidungku menjadi tampak mancung, bulu mataku menjadi lentik, wajah yang nampak merona dan lipstik natural menambah kepercayaan diriku saat ini. Mana tahu ada yang nyantol, hai. Ucapku sambil senyum-senyum sendiri. Aku sempat merasa dak-dikduk saat akan memasuki ruang makan bersama pelayan yang sejak tadi setia menunggu. Kriet. Silahkan masuk Nona. Ia membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Aku mengangguk dan dengan kaki yang gemetar berusaha masuk ke dalam ruangan dengan jantung yang berdenyut kencang. Bola mataku membesar sempurna, apa yang aku pikirkan sungguh jauh berbeda. Tak banyak orang di dalam ruangan, hanya seorang lelaki duduk membelakangiku. Tubuhnya yang tegap menatap meja indah dengan lilin, bunga mawar dan makanan enak. Ini, makan malam berdua. Gumamku. Shrek. Ia bangkit dan menggeser kursi, berbalik dan menatapku dengan senyum yang amat manis. Lelaki itu, aku hampir terjatuh melihat ketampanannya yang amat sempurna. Ternyata jika memakai baju biasa, aura ketampanannya sungguh luar biasa. Ayo makan bersama. Aku sudah menunggumu lama.
ucapnya seraya meraih tanganku. Harusnya aku menepis tangan itu, namun entah kenapa aku menurut saja seperti terhipnotis dengan ketampanannya.